Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Di penghujung akhir tahun 2025 ini, gue udah nyiapin video 5 sepatu lokal terbaik untuk tahun 2025. Tahun ini tuh gokil banget, kita banyak nge-review sepatu lokal, kita juga banyak pembahasan sepatu lokal, terutama hampir di tiap bulan kita udah bikin 10 gebrakan lokal. Dan gue pengen say thank you buat kalian semua yang udah support channel kita di tahun ini. Bener-bener appreciate banget dan gokil-gokil untuk perilisan dari sepatu lokal tersendiri. Dan di video kali ini kita udah nyiapin banyak sepatu di sini, dan disclaimer aja sebelum nanti kita bakal bahas 5 sepatu lokal terbaik, gue bakal nyiapin juga beberapa honorable mention dari beberapa rilisan yang menurut gue juga menarik banget di tahun 2025. Dan untuk pembahasan 5 sepatu lokal terbaik ini juga tidak berdasarkan urutan tertentu, jadi bakal random aja dari sisi urutannya. Dan mudah-mudahan di video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu lokal yang jadi favorit kalian di tahun ini. So without further ado, let's check it out and stay tuned guys. Honorable mention yang pertama di sini ada Patrobas yang berkolaborasi sama Persija. Ini menurut gue jadi rilisan yang bisa dibilang clean parah. Meskipun masih menggunakan desain vulcanize, tapi Patrobas bisa menyulap sepatunya sehingga memiliki looks yang ultras banget di perilisan kali ini. Selanjutnya juga ada sepatu kolaborasi antara Orthusaid dan juga Billionaires Project, dimana ini jadi salah satu sepatu yang looksnya itu bulky banget, tapi secara kenyamanan cushion juga cukup diperhatikan. Bahkan sepatu ini masuk dalam rekomendasi Nori Farisman untuk dijadikan sebagai sepatu daily yang siap buat dipakai tempur. Buat jalan, ini tuh berasa nyaman banget, dan juga sepatu ini terutama berkait mentingin cushion, ada sensasi rocking effect di bagian bawahnya yang bikin makin nyaman lagi. Selanjutnya ada sepatu Asa Fundamental 3.0, dimana untuk sepatu basket dengan harga 400 ribuan, menurut gue sepatu ini cukup memperhatikan dari fitur-fitur support dan juga beberapa fitur esensial untuk sebuah sepatu basket. Build sepatunya kokoh, ada fitur lateral containment yang ditawarkan, meskipun perlu diingat juga untuk bagian midsole yang ada di sepatu ini cukup identik dengan sepatu Nike Precision. Menurut gue ini jadi salah satu sepatu basket yang price to value-nya itu sangat-sangat oke di tahun 2025 ini. Ada juga Unert Insurgent, dimana gue demen banget sama looks dari sepatu Unert yang terbaru ini, dimana secara desain eksekusinya ini clean parah secara keseluruhan. Secara evolusi brandnya sendiri, mereka bisa mengeksekusi sepatu dengan detail-detail yang cukup menarik, dimana secara pemilihan material juga cukup diperhatikan. Depth-nya juga kelihatan cukup menarik, dan menurut gue ini jadi salah satu opsi sepatu daily yang solid di tahun 2025. And last but not least ada Spotek Epic 978, dimana gue nggak nyangka brand ini tuh tiba-tiba meluncur dengan perilisan model ala-ala Maze Runner seperti ini guys. Secara eksekusi desainnya menurut gue tuh cakep banget, terlepas memang di sisi luar sama di bagian dalamnya ini tuh agak dibedain dari sisi depth-nya guys. Jadi yang di luar tuh kayak timbul-timbul gitu, sedangkan yang di bagian dalam layeringnya ini kayak di print aja. Dan terlepas dari itu, gue tetap merasa ini jadi salah satu desain sepatu yang oke, dan gue demen juga dari sisi fit sama kenyamanan yang ditawarkan oleh sepatu ini, mengingat harga yang ditawarkan juga berasa cukup kompetitif. Untuk top 5 sepatu lokal terbaik versi gue di tahun 2025 ini, pertama ada Brodo yang berkolaborasi sama CHMB atau Chamber de la Fate. Ini tuh menurut gue bikin seri S Nova yang menurut gue udah jadi salah satu siluet paling gokil di tahun kemarin, disulap dengan adanya penggunaan material yang kelihatan lebih garang guys. Dari sisi implementasi leather yang ditawarkan, buat gue ini bikin sepatunya tuh makin kerasa premium, dan juga dikombinasikan dengan adanya pemilihan rope laces yang bikin sepatu ini kelihatan makin gahar juga. Detail-detail yang cukup menarik di sepatu ini pastinya dari bagian logonya, dimana di sini ada perpaduan antara logo Brodo dan juga Chamber de la Fate yang bikin sepatu ini tuh kelihatan logonya kayak bintang melesat gitu loh guys. Dan juga pastinya di bagian lacingnya di sini ada penambahan eyelid yang berasa keren juga. Juga secara pemilihan warna, kombinasi warna biru muda di bagian samping, di bagian heel sama di bagian tangnya juga berasa jadi salah satu highlight yang pastinya kelihatan di sepatu ini. Dan yang gue demen juga secara keseluruhan untuk sepatu Brodo S Nova sendiri adalah dari sisi kenyamanan yang ditawarkan, dimana menurut gue ini jadi salah satu sepatu daily yang asik banget buat dipakai, worth it dari sisi harga yang ditawarkan, dan juga kalian bakal ngedapetin insole dengan build yang terbilang cukup tebal di sepatu ini, yang menurut gue sangat-sangat membantu dari sisi kenyamanan sewaktu gue pakai sepatu ini guys.
Next, ada sepatu Calvert Future Wave, dan ini salah satu brand yang menurut gue ngasih gemparan di tahun 2025 ini, dimana sepatunya waktu pertama kali dirilis ini cepet banget sold out, dan sekarang mereka udah bikin restock untuk colorway ini juga. Gue demen banget secara eksekusi material yang digunakan, secara desainnya juga menurut gue cakep banget, dan berasa nggak sih kalau misalnya brand lokal itu naruh effort yang gede dari sisi desain, dari sisi pemilihan material, ya ini bisa dibilang jadi salah satu elemen yang nyampe gitu. Kerasa banget di kita waktu nge-review sepatu ini, bener-bener kayak detailingnya itu sangat-sangat diperhatikan dan bikin sepatu ini berasa spesial. Eksekusi desainnya menarik, depth-nya juga kelihatan banget, dimana kalau kalian bisa lihat sendiri pemilihan materialnya itu cukup beragam dan bikin sepatu ini menurut gue beda dari beberapa brand lokal lainnya juga. Terlepas secara fitting yang ditawarkan, ini berasa agak pendek, dan gue nggak tahu apakah di rilisan yang baru, versi yang update ini udah diperbaiki atau enggak, tapi gue bisa bilang juga dari sisi density midsole yang ada di sepatu ini juga cukup diperhatikan. Jadi secara feel-nya sendiri nggak yang empuk-empuk banget, nggak yang keras-keras banget, pas juga untuk digunakan sebagai sepatu daily. Menurut gue sih Calvert dengan tiba-tiba ngelakuin rebranding dan ngerilis sepatu ini sih, yap, ini jadi langkah yang tepat banget, dan gue juga penasaran gitu dengan rilisan-rilisan Calvert berikutnya, mengingat ini jadi salah satu rilisan yang hit banget dan pas untuk market Indonesia, terutama di tahun 2025. Selanjutnya ada sepatu kolaborasi antara Kanki dan juga Sabotage Kita Dake Mule, dan ini tuh bikin gua jadi move on dari kolaborasi Kita Dake yang pertama, dimana secara eksekusi menurut gue sepatu ini tuh keren banget guys. Bikin modelan Kita Dake jadi versi Mule, dimana ini tuh enak banget, tinggal selop aja gitu dan kalian langsung bisa ngerasain kenyamanan dari sepatu Kita Dake, dan bisa dibilang ini jadi salah satu evolusi yang oke juga dari sepatu Kanki, dimana secara fittingnya ini udah bisa dibilang jauh diimprove dibandingkan dengan beberapa rilisan sepatu Kanki sebelumnya. By the way, Sabotage juga berhasil mengimplementasikan beberapa desain-desain elemen tambahan, terutama di bagian atas sepatunya. Ini materialnya tuh kayak puff jacket gitu, jadi cukup menarik. Ada detail stitchingnya di bagian depan, dan juga ini tambahkan dengan adanya implementasi material hairy suede di bagian samping. Menurut gue secara keseluruhan bikin sepatu ini kelihatan unik dan beda, terutama di tahun ini guys. Selanjutnya ada sepatu dari brand Across XA02, dan ini menurut gue jadi salah satu sepatu brand lokal yang lagi-lagi secara eksekusinya itu sangat-sangat diperhatikan. Dan kalau eksekusinya diperhatikan, pastinya tuh bikin kita berasa spesial aja gitu waktu nyobain sepatunya, waktu ngerasain gimana fittingnya, waktu ngerasain gimana kenyamanannya. Dan ini menurut gue jadi salah satu item yang menarik banget, terutama di tahun 2025 ini. Berasa secara looks-nya itu sangat-sangat tactical, tapi juga berasa secara siluetnya itu juga slim, dimana sepatu ini menurut gue cukup unik dari sisi pemilihan material. Ada beberapa implementasi ripstop, ada mesh-nya juga, terus ada toe cap-nya di area depan, dan sepatu ini menggunakan speed lacing system yang kalau kalian mau pakai ini tuh kayak tinggal dibuka gitu loh guys, nih bisa dicopot kayak gini. Jadi menurut gue salah satu elemen desain yang pastinya beda dibandingkan dengan beberapa brand lokal lain, dan pastinya yang bikin sepatu dari Across ini spesial, mereka juga menggunakan Vibram outsole, dimana ini jadi salah satu brand yang terkenal dari sisi grip dan juga quality rubber yang ditawarkan. Jadi buat dipakai tempur pun rasa-rasanya ini jadi model yang sangat-sangat cocok guys. Buat gue sendiri, kalau misalnya secara eksekusi ini bisa dibikin lebih kokoh dikit secara build, itu bakal bikin sepatu ini makin gokil lagi. Tapi menurut gue secara eksekusi dan juga keseluruhan konsep ini yang jadi poin utama banget dan poin plus yang bisa gue rasain waktu megang sepatu Across XA02 ini guys. Meskipun juga colorway-nya all black kayak gini, tapi dari sisi depth-nya sangat-sangat kelihatan, dan ini pastinya bikin brand dari Across XA02 ini jadi salah satu sepatu yang garang tahun ini. And last but not least, ada kolaborasi 3-way antara Kompas, Fundamental, dan juga crossover yang menghasilkan siluet Velocity Sashiko. Ini menurut gue jadi salah satu rilisan yang menarik banget, dimana gue tuh demen ketika brand lokal tuh nge-push untuk kolaborasi, nge-push untuk bikin produk yang berasa banget dari sisi nilai-nilai value yang ditawarkan guys.
Di sini kalian bisa lihat looks dari sepatunya tuh kayak gini guys. Ini by the way penggunaan Sashiko-nya di bagian samping, ini juga di hand stitch di Indonesia langsung. Jadi kayak pakai alat yang masih manual seperti itu. Menurut gue jadi salah satu elemen yang berasa spesial di sepatu ini. Dikombinasikan juga dengan adanya penggunaan hairy suede di bagian depan, di area samping, di sisi belakang dengan detail-detail yang pastinya menunjukkan antara 3 kolaborasi antara brand yang tadi gue sebutin juga. Bikin sepatu ini juga looks-nya berasa elegan secara keseluruhan. Dan itu menurut gue jadi salah satu hal yang sangat-sangat menarik di tiap perilisan Kompas juga, dimana mereka tuh selalu kayak ada ceritanya, ada maknanya di balik sebuah rilisan-rilisan yang collab kayak gini. Dan pastinya itu jadi highlight di perilisan sepatu ini juga guys. Gue juga sangat-sangat appreciate dimana untuk perilisan Velocity Inter sendiri, Kompas itu bikin moldingan midsole tersendiri, bikin moldingan outsole tersendiri, dan itu jadi salah satu produk development yang sangat-sangat tidak mudah, butuh proses waktu, butuh modal yang gede juga, dan pastinya jadi proses yang gua apresiasi juga untuk perilisan di sepatu Velocity ini. Dan ngomongin dari sisi fitnya juga, Velocity yang versi terbaru ini menurut gua udah banyak improvement dibandingkan dengan versi waktu awal dirilis, dimana secara shape bagian belakangnya itu juga udah beda, dari sisi depannya juga kayak konturnya itu udah sedikit dibedakan, jadi juga terasa banyak adjustment yang dilakukan Kompas di sepatu Velocity edisi terbaru ini juga. And that's about it guys, 5 sepatu lokal terbaik versi gue di tahun 2025 ini. Disclaimer, ini versi gue ya, jadi mungkin ada beberapa orang-orang yang punya pendapat yang berbeda tentang 5 sepatu lokal terbaik dari masing-masing. Dan gue penasaran juga sih sebenarnya dari kalian masing-masing tuh apa sih 5 sepatu lokal terbaik yang menurut kalian worth it di tahun 2025 ini. Thank you so much by the way buat kalian yang selalu support channel Naksir Sneakers di sepanjang tahun ini. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten yang kita bikin, pastikan kalian subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan mudah-mudahan di tahun depan 2026 kita bisa mencapai ke 100.000 subscriber. Thank you buat kalian yang udah nonton, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu lokal yang cocok buat kalian. Alright, peace. Oke, see you tahun lagi.